Next number. Okay, don't forget the first step is read the question. Okay, so let's read the question. The question is, okay, wait. In presenting the ideas, the author starts by, dalam menyajikan ide-idenya, penulis memulai dengan, oke, perhatikan dengan kata starts here. Starts, memulai, berarti it means that it is in the first paragraph. Ya, jadi si penulis ini meminta kita mencari main idea yang ada di paragraf pertama, tapi dibuat si questionnya berbeda ya. So, let's read the first paragraph. Tea tree oil. Nah, tea tree oil ini ya biasanya dipakai untuk skincare nih. Tea tree oil can kill bacteria and fungi. It comes from the evergreen leaves of the Australian Melaleuca alternifolia tree. I'm sorry, I'm wrong to pronouncing these words ya, because it is bahasa Latin. Next, tea tree oil has been used. Nah, katanya telah digunakan sebagai complementary therapy in surgery, burn care, luka bakar, and dental care. Numerous tea tree oil body care products, nah ini contoh-contoh body care products-nya ya, are available, including soap, shampoo, toothpaste, lip balm, topical used on the skin cream, and essential oil. Oke, jadi di sini ada dua pembahasan sebetulnya ya, ada tadi digunakannya untuk terapi in surgery dan lain-lain. Kemudian ada contoh dari body care products. So, what's the main idea of that paragraph? Let's see the options. Option A, exemplifying the property of tea tree oil. Kita harus tahu dulu nih, exemplifying itu apa sih artinya? Artinya adalah memberikan contoh. Memberi contoh tentang apa? Tentang properti. Properti di sini artinya adalah khasiat. Khasiat dari tea tree oil. Memberi contoh. Oke, itu kata kuncinya ya, memberi contoh. Kalau memberi contoh berarti dia hanya menjelaskan secara general, secara umum. Nah, kita harus ingat lagi bahwa dalam paragraf pertama itu hanya menjelaskan mengenai background information, yang mana hanya secara gambaran umum saja, belum secara detail. Maka memberikan contoh di sini, I think that it is a correct answer. But let's make sure the other option ya. Kita harus make sure lagi. B, mentioning the common use of tea tree oil, menyebutkan penggunaan umum mengenai tea tree oil ini ya. Jadi penggunaan secara umumnya dia digunakan untuk apa sih? Apakah disebutkan di sana? Coba kita lihat. Nah, hati-hati dengan penggunaan kata common. Ini ya. Nah, common itu sama dengan usually yang ini. Coba kita baca dulu paragraf yang ini. What is tea tree oil used for? Dia digunakan untuk apa? Nah, ini dia paragraf yang kedua ini menjelaskan tentang penggunaan tea tree oil secara detail. Kalau tadi di dalam paragraf pertama dia hanya menjelaskan secara umum, maka di paragraf kedua ini menjelaskan secara rinci nih tentang penggunaan dari tea tree oil tersebut. Maka di sini people usually, orang-orang biasanya menggunakan tea tree oil to heat minor cuts, bumps, acne, athlete's foot, dan lain-lain ya. Maka di sini dijelaskan penggunaan yang umum, usually sama common sama ya. Maka yang B ini kurang tepat karena dia menjelaskan main idea yang ada di paragraf kedua ya. Sedangkan pertanyaannya menanyakan paragraf pertama. Oke, C, giving product samples containing tea tree oil, memberikan contoh-contoh produk yang menggunakan tea tree oil. Betul, dari sini ada. Ada tadi ya dijelaskan di paragraf 1, yang ini yang sudah kita garis bawahi tadi, body care products, ada soap, shampoo, dan lain-lain.
Nah, tapi apakah hanya menjelaskan body care product saja di dalam paragraf 1? Tidak, kan tadi ada penggunaannya juga yang ini ya, yang sudah kita garis bawahi juga. Maka option C is incorrect. D, describing the origin of tea tree oil, menjelaskan tentang asalnya si tea tree oil itu dari mana asalnya. Ada nggak di sini? Ada, dijelaskan di paragraf yang pertama, yaitu it comes from the evergreen leaves. Betul ya, dia itu berasal dari evergreen leaves of the Australian, yang namanya tadi yang susah ini ya namanya. Oke, tapi apakah itu satu-satunya informasi yang ada di dalam paragraf 1? No. Ya, jadi kita harus milih lagi yang tidak terlalu umum dan tidak terlalu specific. Next, option E, promoting the effectiveness of tea tree oil's medicinal properties. Oke, mempromosikan effectiveness ya, keefektifan dari si khasiat obat tea tree yang mengandung tea tree. Apakah ada di sana tentang obat? Ada, tapi tidak dijelaskan secara spesifik ya. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya tadi adalah A, exemplifying, memberikan contoh khasiat tea tree oil. Oke, next number. Okay, next number. Let's see the question first. The question is, the paragraph following the passage will likely talk about. Jadi paragraf selanjutnya setelah paragraf yang ini, di teks ini, kira-kira dia akan menjelaskan tentang apa. Jadi intinya, kita harus baca dulu yang paragraf terakhir ini, supaya tahu ini tuh tentang apa nanti, supaya nyambung dengan paragraf yang akan kita tulis misalnya ya. Oke, kita baca paragraf yang ini. It is deemed, dianggap essential, penting, to tell your doctor if you are using an alternative product or if you are thinking about combining one with your conventional medical treatment. Jadi intinya harus bilang ke dokter kamu jika kamu ingin menggunakan alternatif produk. Mungkin di sini alternatif produknya tea tree oil ya, yang secara herbal dan lain-lain. Or if you are thinking, kalau misalnya mau mencampur nih satu obat, satu produk yang tadi alternatif produk dengan obat yang memang biasa digunakan dari dokter misalnya. And then, it may not be safe to forgo your conventional medical treatment and rely. Tidak aman kalau misalnya nggak jadi melakukan forgo itu tidak jadi melakukan your conventional medical treatment and rely on alternative product. Jadi tidak akan aman kalau misalnya tidak melakukan treatment yang seperti biasa dan bergantung hanya ke alternatif produk, karena mungkin kalau yang biasa sudah ada resep dokternya, sudah pasti. Nah, maka seperti itu ya. Kira-kira nih paragraf selanjutnya apa ya? Ini kan menjelaskan tentang intinya dia mau menggunakan alternatif produk, tapi harus dengan izin dokternya gitu. Jadi kita lihat di sini optionnya. A, doctor's suggestion and recommendation regarding tea tree oil. Saran dari dokter dan juga rekomendasi mengenai tea tree oil. Misalnya kalian mau pakai tea tree oil, ada rekomendasinya ya. Dan juga di sini ada doctor suggestion. Apakah ini relate to the last paragraph here? Nyambung nggak sebetulnya? Karena kan tadi menjelaskan tentang apa namanya, yang jika ingin menggunakan alternatif produk harus dengan saran dokter. Nah, ini juga di sini doctor suggestion. Berarti jawabannya adalah yang A. But we have to make sure the other option ya. Seperti biasa kita harus lihat dulu karena takutnya ada yang lebih sesuai dengan paragraf terakhir tersebut. B. Possible harms related to non-conventional treatments. Oke. Katanya kemungkinan luka kalau
ini apa related berhubungan ya dengan non-conventional. Kalau yang konvensional itu tadi kan ini ya, yang seperti biasa berarti intinya ini yang menggunakan resep dokter, obat-obatan biasa. Kalau ditambah non berarti kan jadi kebalikannya ya. Jadi non-conventional treatments itu mungkin yang alternatif. Ada nggak di sini kemungkinan luka-luka yang akan muncul setelah menggunakan alternatif produk? Hmm, tapi kan tadi di sini dijelaskan bahwa sebetulnya boleh-boleh aja ya menggunakan alternatif produk, namun harus dengan resep dokter gitu atau saran dari dokter. Jadi yang B is incorrect. C, various harmful chemical elements contained in tea tree oil. Oke. Keberagaman elemen-elemen kimia yang berbahaya yang terkandung di dalam tea tree oil. Bener nggak sih? Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya. Jadi sebetulnya tea tree oil bisa digunakan. Nggak sebegitu bahayanya gitu ya. Jadi C is incorrect. D, different conventional medical treatments you can rely on. Treatments yang biasa ya, yang berbeda gitu, yang bisa rely on. Kamu bergantung dengan itu. Gitu. Karena di sini mungkin disebutkan ada rely only on an alternative product gitu kan. Tapi balik lagi ya, harus yang tidak spesifik dan tidak general, harus yang menyeluruh. Jadi kan di sini bukan hanya conventional medical treatments, tapi ada alternative product juga. Jadi ini incorrect. E, combining medical treatments with alternative method. Ini katanya yang tadi kan menyatukan medical treatment dengan alternative method. Ada di sini ya yang combining one with bla bla bla. Oke, tapi apakah paragraf selanjutnya fokusnya ke situ, jadi menyatukan si dua treatment tersebut? Jawabannya no, karena ini lebih spesifik. Yang lebih umum itu yang menyeluruh yang tadi, yang suggestions, doctor suggestion. Jadi jawabannya adalah A. The answer is A ya. Jadi kita kalau misalnya ada question yang seperti ini harus benar-benar berhubungan atau nyambung dengan si paragraf yang terakhirnya gitu. Oke, next. The next question is the passage can best be summarized as bisa disimpulkan sebagai kesimpulan ya, summarize. Oke. Kita harus kembali lagi ke topik sebetulnya ya. Topiknya ini tentang apa sih? Supaya kita bisa dengan mudah untuk menyimpulkan teksnya. Nah, ini kan sebetulnya memang tentang tea tree oil, tapi ini masih umum ya. Tea tree oilnya kenapa? Ada apa dengan tea tree oil? Jadi topik utamanya di sini adalah dia menjelaskan tentang, sebetulnya dia menjelaskan penggunaan dari tea tree oil ya, tapi ke bawahnya dia menjelaskan bahwa tea tree oil juga bisa menyebabkan luka, bisa menyebabkan apa ya namanya mungkin tidak aman, ya iritasi dan lain-lain kalau dipakainya tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya. Dan juga di sini nih tea tree oil is not safe to take by mouth. Tidak bisa dimakan nih tea tree oil itu ya, tidak bisa dimakan secara langsung melalui mulut, tapi mungkin bisa melalui skin ya, your skin dan dijadikan produk toiletries misalnya. Oke, jadi kita lihat yang menyeluruh ya sama summarize-nya. A. Tea tree oil, ini tea tree oil harusnya. Tea tree oil is used for the production of various care products, including toiletries, topical ointment, and essential oil. Katanya digunakan untuk beberapa produk, ya termasuk toiletries atau produk-produk ini keperluan kamar mandi ya. Kemudian topical ointment itu adalah salep untuk ini mungkin untuk menyembuhkan luka dan lain sebagainya, dan essential
oil. Ya, memang itu ada di paragraf yang pertama nih ya, ada di paragraf yang pertama. Tapi apakah menjadi topiknya atau keseluruhannya bisa kita simpulkan? Tidak ya, tadi karena ada dua hal yang diangkat dalam teks ini. Yang pertama penggunaan tea tree oilnya, kemudian yang kedua apa namanya? Bukan efek samping apa ya? Mungkin atau kelemahannya, mungkinnya kelemahan dari tea tree oilnya. Nah, ini hanya menjelaskan satu saja. So, option A is incorrect. B. There has been little research on tea tree oil, some of which suggests that it is safe and often effective for the prevention and treatment of infection. Katanya hanya ada sedikit penelitian mengenai tea tree oil. Jadi mungkin ini berhubungan dengan trust ya. Apakah terpercaya atau tidak karena si researchnya pun sedikit gitu. Ini sebetulnya yang kalimat ini ada di paragraf yang kedua nih. Ada sama persis ya. Di sini ditulisnya sama persis. Nah, apakah ini jawabannya betul nggak summarize? Sebetulnya ini bisa tapi tidak menyeluruh ya, belum menyeluruh. Karena di sini yang lebih banyak dibahas. Jadi topik itu kalian harus carinya yang banyak dibahas di sini. Apa sih yang banyak dibahas di teksnya itu adalah topik gitu ya. Si experts consider tea tree oil to be safe as a topical treatment and you can apply it directly to the skin on a daily basis. Bisa dijadikan topical itu ampuh ya, akurat gitu. Dan bisa langsung diaplikasikan ke kulit dalam daily basis. Oke. Ini ada di paragraf yang ini ya, yang ketiga. Memang betul si tea tree oil ini bisa digunakan sebagai treatment untuk skin, untuk kulit. Tapi kan di sini ada penjelasan lagi. Katanya nih, tea tree oil seldom causes irritation, tapi mungkin bisa menyebabkan iritasi ya. Jadi di sini tidak dijelaskan nih. Dia menjelaskan hanya yang amannya saja, yang tidak amannya dia tidak jelaskan. Jadi option C is incorrect. D. Tea tree oil in a moderate amount can be used as an effective alternative treatment for skin problem when necessary precautions are taken. Katanya kalau di option D ini kalau misalnya tea tree oilnya digunakan dengan moderate amount, moderate itu cukup ya, dengan jumlah yang cukup, tidak banyak, tidak lebih, tidak kurang, bisa digunakan sebagai alternatif treatment. Jadi sebetulnya balik lagi ke penggunaan tea tree oil yang ini cukup tidak gitu ya. Kalau misalnya cukup ya tea tree oil akan bermanfaat. Kalau misalnya berlebihan mungkin bisa menyebabkan tidak aman ya. Itu. Jadi ini bisa jadi kandidat answer-nya ya yang option D. Kita lihat dulu option E, the use of ini tea tree ya, sorry. The use of tea tree oil in some body part has been proven to be harmful and therefore it has to be avoided. Kalau ini dia lebih mengajak pembacanya untuk yaudah nggak usah pakai tea tree oil karena harmful gitu katanya ya. Memang kan ada beberapa di sini dijelaskan, tapi kalau pakainya ya dengan moderate amount. So it means that the answer is D. Hati-hati ya, kalau untuk menjawab pertanyaan ini memang kita harus balik lagi ke topik yang dibicarakan. Tuh. Oke. Okay, the next question. I think this is the last question for this passage. Let's read first the question. Based on the passage, the possible allergic effect of tea tree oil will lessen if it is. Oke, kita cari kata kuncinya nih, apa yang ditanyakan oleh si question ini. Kata kuncinya adalah ada di kata ini ya, allergic. And then nih, tea tree oil will lessen, akan berkurang. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah si alerginya, efek dari alerginya itu
dari tea tree oilnya akan berkurang jika, nah berarti ini menanyakan apa namanya actionnya untuk menghindari alergik. Berarti step pertama kita cari dulu kata alergik di dalam teksnya. Coba kita cari kata alergik. Kalian juga harus cari juga ya. Nah, ini ya. Ada di paragraf ketiga nih, alergik. Setelah itu, kita baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dan mungkin kalau mau lebih dalam mencarinya bisa membaca kalimat selanjutnya atau sebelumnya ya. Okay, but some people develop an allergic rash, contact dermatitis ya, katanya beberapa orang eh, mendapatkan alergi nih dengan penggunaan tea tree oil. If you are concerned that you might develop a rash, try the oil first on a small area of skin. Kalau misalnya memang aware, ini kayaknya punya alergi terhadap tea tree oil, coba dulu oilnya dalam area skin yang sedikit gitu ya, tidak terlalu banyak, mungkin hanya dicoba dulu sedikit, dites. Kemudian you can also dilute. Dilute itu adalah dicairkan, bisa juga dicairkan tea tree oilnya atau dicampurkan, dilarutkan gitu ya, dilarutkan dengan vegetable, olive, or almond oil, dengan 3 oil ini. Jadi bisa dilarutkan supaya menghindari alergi. Oke, itu jawabannya ya. Coba kita highlight dulu ini kalimat yang ini ya. Nah, kita sesuaikan dengan optionnya. A. Prescribed by doctors. Kalau ini harus dengan resep dokter gitu. Betul nggak? Tidak ya, karena yang harus dengan resep dokter itu yang ada di paragraf ini ya. Nah, yang tadi kita bahas bahwa apa namanya, jika ingin menggabungkan alternatif produk yang mana di sini tea tree oil dengan conventional medical treatment yang dari dokter, itu harus dengan persetujuan dokter. Jadi bukan karena alergi ya. And then B, used in a minimum amount. Digunakannya katanya dengan jumlah yang sedikit si tea tree oilnya supaya tidak alergi. Nah, sebetulnya tadi kan di soal sebelumnya itu dijelaskan bahwa penggunaan tea tree oil yang bagus itu adalah in a moderate amount. Moderate amount itu cukup, jumlahnya cukup. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu berlebihan juga. Oke, C. Regulated by FDA. FDA itu ini ya, Food and Drug Administration. Mungkin kalau kita BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oke, ini harus ini atau katanya harus atas izin si FDA. Nah, FDA ini sebetulnya dia ini yang kalimat ini menjelaskan atau mendukung kalimat sebelumnya, yaitu tea tree oil is not safe to take by mouth. Tidak aman untuk dikonsumsi secara langsung. Nah, maka yang option C itu incorrect ya. And then D, mix with vegetable, olive, or almond oil ya, karena tadi kan, nah yang kita highlight ini ya. Berarti jawabannya adalah yang ini, option D. Option E, put on a skin area. Ya, kalau misalnya kita punya alergi kemudian ditempeli lagi sih atau diterapkan lagi, di-apply lagi ke dalam skin ya, mungkin akan lebih buruk ya alerginya. Okay, so the answer is D. Okay, that's all about this sessions. Yeah, I hope you guys can understand more about this, and please practice and practice ya, because practice makes us perfect. Silahkan dipelajari lagi, and then don't forget to try, and then to practice, and then to pray ya. Okay, see you soon on the next videos. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.